Belakangan ini publik Kalimantan Timur dihadapkan oleh kebijakan sektor publik Kalimantan Timur yang menuai kontroversi. Salah satunya ialah pengadaan inventaris barang negara seperti mobil mewah, rumah jabatan, akuarium, dan juga kursi pijat. Ya tentunya kebijakan ini tidak bersifat pro rakyat. Fenomena ini menunjukkan sebuah pertanyaan. Apakah kebijakan-kebijakan pengadaan barang ini mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat atau sekedar kebutuhan pribadi oleh kepentingan-kepentingan elit politik di Provinsi Kalimantan Timur? Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat melalui pendekatan teori policy cycle, dan kita akan bahas dan analisis pada video kali ini. So let's begin the video, guys. Dari sisi fiskal, Kalimantan Timur memiliki kapasitas anggaran yang sangat besar. Pada tahun 2025, alokasi APBN di wilayah ini mencapai sekitar 58 triliun rupiah. Sementara APBD Provinsi Kalimantan Timur berada di kisaran 21,7 triliun rupiah. Artinya, terdapat puluhan triliun rupiah dana publik yang seharusnya dapat dikonversi menjadi pelayanan publik yang optimal. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas kebijakan. Penelitian oleh Taufikur Rahman dan Maritza menegaskan bahwa efektivitas kebijakan lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola dan partisipasi publik. Dalam kajian kebijakan publik, Policy Cycle menjelaskan bahwa kebijakan melalui 5 tahapan utama, yaitu agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, dan policy evaluation. Permasalahan kebijakan biasanya muncul ketika tahapan-tahapan ini tidak berjalan secara optimal. Dalam konteks Kalimantan Timur, fenomena kebijakan publik yang menuai kontroversi dapat dilihat dari kebijakan yang diambil oleh Rudy Masud sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2025-2030. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah rencana pengadaan mobil dinas dengan nilai sekitar 8,5 miliar yang memicu kritik luas dari masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan prioritas kebutuhan publik. Tekanan publik bahkan berujung pada aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026 di Samarinda yang menuntut audit kebijakan serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Menariknya, dalam dinamika tersebut, DPRD Kalimantan Timur juga mengakui bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, posisi Ketua DPRD yang dijabat oleh Hasanuddin Masud yang merupakan kakak kandung gubernur memunculkan pertanyaan mengenai independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi check and balance. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dalam struktur kekuasaan yang dapat mempengaruhi kualitas pengawasan kebijakan publik. Untuk itu, kita perlu menganalisis dengan menggunakan pendekatan teori policy cycle. 1. Agenda setting. Pada tahap agenda setting, kebijakan seharusnya berangkat dari kebutuhan masyarakat. Namun, dalam kasus ini, kebijakan yang menjadi sorotan justru tidak sepenuhnya mencerminkan urgensi publik. Hal ini sejalan dengan temuan Taufikur Rahman dan Maritza yang menunjukkan bahwa minimnya partisipasi publik dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat. 2. Policy formulation. Pada tahap formulasi, kebijakan idealnya disusun berbasis data. Namun, penelitian Prasetyo menunjukkan bahwa banyak kebijakan daerah di Indonesia masih belum berbasis evidence yang kuat. Dalam konteks ini, DPRD seharusnya menjalankan fungsi legislasi secara kritis, tetapi ketika fungsi ini tidak optimal, kebijakan yang lemah tetap dapat dilanjutkan. 3. Policy legitimation. Tahap legitimasi menjadi titik krusial. Bagaimana kebijakan yang menuai kritik tetap dapat disahkan? Dalam kondisi di mana terdapat kedekatan relasi antara eksekutif dan legislatif, seperti hubungan keluarga antara gubernur dan ketua DPRD, maka terdapat potensi konflik kepentingan. OECD menyebut kondisi ini sebagai risiko policy capture yang dapat melebahkan prinsip check and balance dalam pemerintahan. 4. Policy implementation. Pada tahap implementasi, kebijakan direalisasikan melalui penggunaan anggaran publik. Namun, studi oleh Sari menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan legislatif sering menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan daerah. Hal ini memperkuat indikasi bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berjalan secara optimal. 5. Policy evaluation. Pada tahap evaluasi, kebijakan seharusnya diperbaiki berdasarkan hasil pelaksanaan. Namun, penelitian Nugroho menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan di tingkat daerah seringkali tidak menghasilkan perubahan signifikan. Akibatnya, kebijakan yang bermasalah cenderung berulang dalam siklus berikutnya.
Dari keseluruhan analisis tersebut, terlihat bahwa persoalan kebijakan publik di Kalimantan Timur bersifat sistemik. Pemerintah daerah belum sepenuhnya memastikan bahwa kebijakan beradaptasi pada kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga pengawas dan pengendali anggaran belum menjalankan fungsinya secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh potensi konflik kepentingan dalam relasi kekuasaan yang dapat melemahkan independensi pengawasan. Akibatnya, kebijakan yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat tetap dapat lolos dalam proses pemerintahan. Pada akhirnya, besarnya anggaran publik tidak menjadi otomatis membuat kebijakan tersebut berjalan secara optimal atau pro rakyat. Penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif, dirancang secara rasional, dan juga mampu diawasi secara ketat. Tanpa penguatan tata kelola dan akuntabilitas, kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjauh dari salah satu atau tujuan utama dalam pembuatan perancangan kebijakan sektor publik, yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Cakra sign out.